Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam ala hablillahil matin. Wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina ehonya kurangin ya wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para tokoh agama hadir di sini juga selain saudara-saudara kita yang pastinya beragama Islam, hadir juga perwakilan dari umat Katolik. Yang saya muliakan pejabat sipil TNI Polri, seluruh pengurus NU MWC atau Kecamatan Cibitung Bekasi, syuriatan wa tanfidiyatan, baik unsur syuriah, tanfidiyah, wa banoman termasuk unsur banom, walajnatan maupun lembaga-lembaga yang hadir. Yang saya muliakan forum Masjid Musola se-Gramapuri Sukajaya, insya Allah semua yang hadir tidak terkecuali semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah, amin. Yang hadir moga-moga rumah tangganya sakinah, anak-anaknya soleh soleha, rizkinya halal barokah. Semua saya doakan bisa merasakan nikmatnya tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, ziarah ke makam Nabi di Medina, pulang haji, pulang umroh, moga-moga bisa bangun rumah, bisa beli mobil mewah, betapapun parkirnya susah. Di kampung bisa beli sawah, amin. Di sini rumahnya nambah, tapi insya Allah tidak lupa rajin ngaji dan sholat jamaah, bayar zakat, infak, pajak dan sedekah. Terakhir semuanya insya Allah semoga mati dalam husnul alhamdulillah. Malam hari ini saudara-saudara kita berkumpul di bundaran Bundaran Gramapuri. Kalau di Jawa disebut alun-alun. Anggap aja ini alun-alunnya Gramapuri, begitu ya. Dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, peringatan Hari Santri yang kemarin jatuh pada tanggal 22 Oktober nyambung Hari Pahlawan. Karena memang Hari Santri nyambung dengan Hari Pahlawan 10 November karena tidak akan ada Hari Pahlawan kalau tidak ada resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Saudara-saudara, dari mukaddimah yang saya sampaikan
Saya ingin mengatakan alhamdulillah kita semua ini bersyukur bisa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Nabi untuk bersatu. Alladzi amarana bil ittihad wal i'tisam ala hablillahil matin. Bersatu pertama, sesama muslim harus bersatu. Betul? Di sini walaupun mungkin panitia utamanya ada NU, tapi juga di sini ada forum masjid dan musola. Yang pasti tentunya tidak semuanya di situ NU, betul ya? Tapi mau bersatu membuat acara maulid ini, alhamdulillah. Di sini juga kita bisa bersatu. Hadir tadi salaman dengan saya tidak tahu apakah ikut naik, tapi tadi di belakang sana memperkenalkan diri, saya dari Katolik Yai, perwakilan Romo yang tidak bisa hadir tapi parokinya hadir di sini. Kalau bahasa kita ya pengurus masjidnya lah gitu, datang ke sini. Lah ini menunjukkan bahwa apa yang ada di sini, karena acara ini juga bukan sekedar peringatan Hari Santri dan Maulid, tapi juga saya dengar sejak tadi pagi acara ini juga menggalang dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Betul? Karena kalau sudah bicara Palestina, ini sesungguhnya yang utama kalau kita pahami ini adalah konflik atau masalah kemanusiaan. Masalah apa namanya? Kemanusiaan dan masalah kedaulatan. Bapak Ibu, yang pertama dulu saya ingin bahas Maulid Nabi yang kita adakan malam hari ini. Ini satu poin, kita sudah mengikuti apa yang diperintahkan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bersatulah. Umat Islam bersatu, saya senang. Saya itu setiap ada acara begini diundang NU, tapi di situ hadir juga saudara saya dari Muhammadiyah, dari Persis, dari yang lain, saya senang. Kenapa? Ya karena memang umat Nabi harus bersatu. Bahwa kemudian nanti kita punya umat masing-masing dan juga dakwah masing-masing, memang begitulah mestinya. Umat di Indonesia ini kalau yang Islam tidak bisa digarap sama NU sendiri semuanya. Pasti ada nanti juga yang digarap oleh saudara-saudara kita Muhammadiyah, Persis dan lain-lain. Itu yang perlu dipahami. Dan kalau sudah begitu, mestinya tidak perlu saling menjelek-jelekan. Betul? Saya tidak ingin dengar lagi orang ribut masalah maulid bid'ah. Saya mau tanya nih, di Cibitung sini masih ada apa tidak orang yang meributkan maulid Nabi ini bid'ah? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Orangnya datang nggak nih? Kalau sampai ada yang masih meributkan tentang isi acara maulid dibilang bid'ah, mestinya dia datang bahwa ini acara semuanya positif. Saya mau tanya sama yang hadir. Ini acara dari pagi sampai malam ini isinya bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Ada acara maksiatnya apa tidak? Dari pagi ada karnaval ya? Kemudian ada kumpulan donasi buat saudara-saudara kita di Palestina. Saya mau tanya, bagus apa tidak? Kemudian tadi juga ada baca sholawat. Kemudian tadi ada ajakan agar kita mencintai tanah air. Hubbul waton minal waton, pakai to, jangan pakai dal. Kalau pakai dal hubbul wadon. Hubbul apa namanya? Hubbul waton minal iman. Itu semua bagus. Maka saya kalau ada orang meributkan acara maulid bid'ah, ini berarti orang sama saja melihat acara maulid tidak utuh.
Saya bilang maulid Nabi itu Bapak Ibu ada casing, ada isi. Casing itu wadah. Melihat atau beragama itu mestinya kita jangan cuman melihat wadah, tapi lihat juga isi. Wadahnya namanya maulid Nabi, ini namanya. Diadakannya malam hari dan pagi hari tadi. Tapi isi daripada wadah itu semuanya bagus. Pertama, mengajak umat Islam bersatu, mengajak kita peduli pada saudaranya di Palestina, dan pastinya mengajak kita semakin cinta pada agamanya dan cinta pada bangsa dan negaranya. Setuju? Lah ini yang mahal. Sekali lagi kalau masih ada orang yang meributkan maulid bid'ah, ini menurut saya cara berpikir atau cara memahami agamanya masih kaku. Saudara, problem umat ini banyak. Saya katakan baru di Indonesia dulu. Belum nanti kita bicara saudara-saudara kita di luar. Di sini kita harus akui bahwa walaupun orang Islam di Indonesia mayoritas, berapa persen? 90 kurang. Tapi secara umum kondisi bangsa ini belum begitu menggembirakan, betul. Betul apa tidak? Rumahnya rata-rata udah pada lunas apa belum? Udah lunas apa belum? Dari wajahnya kelihatan. Ini contoh. Dan ekonomi di sini belum begitu makmur. Tapi saya harus katakan sebagai orang Indonesia masih bersyukur. Walaupun orang Indonesia ini katakan belum semakmur seperti Emirat Arab, belum semakmur seperti Bahrain, belum semakmur seperti Qatar, tapi orang Indonesia dikenal sebagai orang yang soleh-soleh. Amin. Orangnya ahli ibadah, akhlaknya bagus. Nah ini dari wajahnya kelihatan ini. Rata-rata yang hadir Al-Quran di luar kepala semua. Betul ya? Ini dari yang hadir kan kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Kepala di mana, Quran di mana? Ada beberapa negara, tapi saya mau cerita rahasia, jangan ngomong-ngomong. Saudara kita di Uni Emirat Arab kaya. Saking kayanya itu membantu Indonesia banyak. Bikin masjid di Solo namanya MBZ. Bikin tol di sini kita diutangin apa dikasih situ, saya nggak tahu, orang Bekasi tahu tuh. Nama tolnya apa namanya tol? MBZ. Saking kayanya tuh negara minyak. Tapi mohon maaf, kalau kita bicara tentang semangat beragamanya, orang sono jujur kalah sama orang Indonesia. Orang sono suruh kayak begini ngaji, lesehan kayak begini belum tentu mau. Bolak-balik saya ke sono, Masya Allah masjid bagus-bagus, tapi yang sholat nggak banyak. Kalau di sini di apa tadi Gramapuri saya sedengar alhamdulillah. Masjid Pak Kiai katanya di sini musola alhamdulillah. Jangankan maulid, sholat subuh aja katanya nggak muat sampai keluar-luar sendalnya. Betul ya Bu ya? Di sana sepi. Di sini alhamdulillah. Lah ini harus disyukuri. Tapi orang sebanyak ini, apakah kualitas beragamanya sudah sesuai apa yang diharapkan? Lah ini mari sama-sama kita renungkan. Hadirin, dulu ada Kiai Betawi namanya Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Asy-Syafi'iyah. Beliau pernah bilang, saya khawatir jangan sampai nanti orang Islam seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasanya Kiai Haji Abdullah Syafi'i, orang Islam nanti katanya yang banyak orang Islam yang cuman nakwinti, yang cuman sunat, kawin sama mati.
Kalau dia laki-laki disunat karena Islam. Ehonya kecilin aja bang, jadi nggak enak, nggak usah pakai eho ya. Kedua, win. Waktu kawin ngakunya Islam, baca syahadat sama KUA. Baru ti, yang ketiga mati. Waktu mati datang ke pengurus masjid, minta disolatin. Kalau Islamnya cuma natwinti, kata Kiai Haji Abdullah Syafi'i, maka kita jangan dulu bangga. Ini yang dikhawatirkan kata Nabi dalam hadis. Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh walal qur'anu illa rasmuh. Masajiduhum amiratun wahya kharabun minal huda. Apa kata Nabi? Sayati zaman, akan datang nanti satu zaman kata Nabi, la yabqa minal islami illa ismuh, di mana orang Islam banyak jumlahnya, kuantitasnya banyak, tapi illa ismu, hanya nama, hanya KTP. KTP-nya doang Islam. Ditanya sholat apa enggak? Enggak. Mabok? Mabok. Main slot enggak? Ada yang main slot? Lah, Islam tapi main slot. Ini kata Nabi akan terjadi. Saya ke Uzbekistan sama Azerbaijan, negeri ex jajahan Uni Soviet. Saya ke Bosnia. Di negara yang barusan saya sebut, ini yang saya sebut saja contohnya. Mungkin negara yang lain banyak, tapi karena 3 ini saya datengin, di antaranya saya melihat langsung di sana orang Islam banyak, tapi mohon maaf, yang sholat sedikit. Yang sholat hanya tinggal yang tua-tua. Cari remaja kayak tadi ini, anak-anak yang tampil di sini nggak ada, Bu. Makanya tadi saya begitu datang lihat anak-anak kecil sholawatan, saya gembira. Alhamdulillah, ini calon penerus kita. Justru saya sedih kalau ngelihat masjid yang rame cuman tua-tua semua, pensiunan. Selawatannya juga selawatan pensiunan. Nunggu subuh ngenes banget. Selawatannya yang dipakai lagu selawatan Gus Dur. Senajan urip duit pas-pasan, sing penting atine kebaiman, iki nasibe wong pensiunan, uripe ayem tununge aman. Ya Rasulullah. Ni wadaraji atfadayaji adal alami ya haidal jodi wal karami ya haidal jodi wal karami. Kalau ngelihat masjid kayak begini saya prihatin. Tapi kalau yang rame remaja, yang menuin pemuda, kayak zaman saya kecil dulu tahun 80-an, 90-an. Itu masjid kalau maghrib jam 6, jam 5 tuh masjid musola, anak remaja udah kumpul.
Mereka selawatan, berbagai macam selawatan, tergantung dari mana dia datang. Kalau dia namanya Ujang, Cecep, yang biasanya nama-nama begini nama-nama Sunda, betul ya? Aceng, Tigarut ya Ceng. Biasanya begitu. Ya selawatannya ya nggak jauh dari selawatan lagu Sunda. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Siapa tuh? Aceng. Nanti orang Jawa, selawatannya Jawa. Namanya juga Prapto, Yanto, Agus, Bambang, Selamat. Ada orangnya? Selawatannya selawat Jawa. Alamate anak soleh iku papat pakane mukmin anut ing syariat yang Jawa. Lalu dulu adzan aja remaja rebutan saking banyaknya kader. Yang sambil nunggu ada yang baca tasrif. Sorop diapalin zaman dulu. Saya sekarang sedih. Jangan-jangan bapak-bapak ini yang sekarang sudah tinggal di Gramapuri pisah dari akar tradisi, keagamaan, spiritual, sosial yang dulu dapat dari kampung, sekarang di sini nggak dapat lagi. Maklum bapaknya kerja di pabrik. Di Gramapuri belum ada madrasah diniyah. Kalau di kampung dulu remaja ini bapak-bapak semua belajar tasrif. Nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wadaka mansurun. Di sini ada madrasahnya, ada nggak? Lah awas. Anak sekarang suruh nasrif doroba, salah. Doroba yadribu drum band. Mestinya doroba yadribu dorban jadi drum band. Saking nggak ada. Dulu nahwu dibelajarin. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Dulu sifat 20 remaja apal, anak-anak apal. Allah wujud kidam baqa qiyamuhu wahdaniyat ilmu hayat sama' qadiran aliman basiran. Alhamdulillah nggak sia-sia saya dari Priuk ke sini. Beri tepuk tangan untuk yang masih hafal sifat 20. Lah ini kan pelajaran tauhidnya Ahlus Sunnah wal harus dihafal. Sebab sekarang sudah mulai dikit di kota. Jangankan sifat 20, adzan aja banyak yang nggak bisa. Anak muda cuman suaranya doang kenceng kalau adzan, sama panjang adzannya, ujungnya lupa. Adzannya kenceng panjang. Hayya 'alas salah, Allahu akbar. Hayya 'alas salah ujungnya hu akbar. Nah, saudara-saudara, awas kata Nabi. Sayati zamanun ala ummati, akan datang nanti satu zaman pada umat saya. Siapa? Umat Islam.
La yabqa minal islami illa ismuh. Di mana pada masa itu orang Islam hanya tinggal KTP. Jangan terjadi di Cibitung. Sepakat? Tolong madrasah masjid hidupi. Walal Qur'anu illa rasmuh. Kata Nabi, nanti pada masa itu selain orang Islamnya hanya tinggal KTP, kalian juga akan melihat Al-Quran hanya tinggal tulisan. Quran cuman dipakai mas kawin doang. Kalau ada orang kawin, mas kawinnya seperangkat alat sekolah, seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Tapi Qurannya nggak pernah dibaca. Sampai anaknya gadis, emaknya ngomong, Neng, ada apa mak? Lu lihat nggak itu Quran di lemari? Lihat mak. Emang kenapa? Itu dulu mas kawinnya bapak lu waktu nikahin emak. Si Neng nanya polos, kok masih bagus saja Qurannya mak? Iya, orang nggak pernah dibaca. Jangan sampai terjadi begini. Yaitu yang tadi saya cerita di Uzbek, Azerbaijan, Bosnia, yang padahal dulu Islam di sana kuat. Di Uzbekistan lahir Imam Bukhari. Di Uzbekistan lahir dan wafat Imam Tirmidzi. Di Uzbekistan tempat Imam Al-Maturidi sampai wafat di situ. Di Uzbekistan tempat Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, mursyid Tariqah Naqsyabandiyah. Tapi sekarang cari anak muda sembayang, anak muda baca Quran susah. Waktu saya ke sana ada guide, tour guide yang nemenin saya, anak muda. Umurnya ya 27-an. Dia jujur bilang, maaf Pak, saya jujur karena saya mau menjadi tour leader Bapak keliling Uzbek, saya baru belajar sholat. Baru belajar baca Fatihah. Saya bilang, kenapa? Karena di sini dulu cari madrasah susah. Di sini cari guru agama susah. Jadi nggak bisa sholat, nggak ngerti baca Saya mau tanya orang Cibitung, alhamdulillah sholatnya masih istiqomah ya. Alhamdulillah. Baca Quran masih lancar masih. Lah alhamdulillah. Ya kalau bisa, kalau acara hari santri, acara maulid, selain acara-acara yang tadi itu buat juga dong acara lomba adzan, acara lomba baca Quran, supaya kita tahu. Masa kita kalah sama saudara-saudara kita yang Islamnya minoritas. Ini saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Saya pernah ke Cina. Teman saya orang Cina namanya Dr. Abu Bakar. Nama Cinanya saya nggak tahu, karena orang Cina tuh biasanya punya nama dua, nama Islam dan nama Cina asli. Teman saya ini namanya Abu Bakar. S1, S2-nya dia kuliah di Jami'ah Islamiyah Islamabad, Pakistan. S3-nya dia kuliah di Amerika. Ini teman saya bahasa Arabnya cas-cis-cus canggih, bahasa Inggrisnya canggih. Saya diajak main ke pondoknya, nama kampungnya Ningxia Lingxia. Kalau Anda googling, itu ada itu di Google, Ningxia Lingxia, the little Mecca of China, Mekah kecil di Cina. Kalau di sono ada juga di Sukabumi, di Cianjur, Malingsia. Kalau itu Ningxia Lingxia, kalau di sono Malingsia. Saya lihat santrinya pada hafal Quran di Cina. Saya dipamerin. Di situ kelas 1 SD hafal 5 juz. Kelas 2 10 juz. Pokoknya pas tamat kelas 6 SD 30 juz. Saya suruh ngetes dari tiap kelas. Diajak muter sama dia. Ini kelas berapa? 3 tes. Dia terakhir 15 juz nih. Masya Allah. Di Cina adanya. Masa Cibitung kalah sama Cina? Di sini kiainya banyak kan nggak kira-kira? Ini kiai semua ini.
Masya Allah. Ini kiai apa calon anggota dewan? Ya masa kita kalah? Yang kita Islamnya mayoritas sama Islam minoritas pada ngapalin Quran. Ya kalau sama Arab Saudi sih, ya emang kita kalah kalau sama Arab Saudi. Sama Mesir kita kalah lah. Di Arab, terutama di Madinah. Coba deh yang pernah umroh. Di Masjid Nabawi itu, kalau ba'dal asar sampai maghrib, rata-rata anak kecil kayak anak-anak sini nih, pada mengelilingi seorang guru yang hafal Quran duduk. Pada setoran tuh hafalan. Saya pernah memanggil anaknya orang Arab. Di Arab saudara kalau anak laki atau kalau laki gitu biasanya kalau kita nggak tahu namanya kita panggil dengan Abdullah atau Muhammad. Saya panggil anak kecil lucu pakai gamis. Ya Abdullah ta'al hinak. Sini nak, sini. Abdullah, saya tanya. Kam juz'an hafidhal an? Sudah berapa juz kau hafal Quran? Dia nyaut. Khamsa juz'in walillahil hamd. Sudah 5 juz Pak, alhamdulillah. Itu perkiraan saya umurnya 6 apa 7. Berarti kalau 7 tahun hafal 5 juz, tamat SD 30 juz. Dia balik nanya saya tuh, anak. Kata dia, Indonesia anta. Bapak orang Indonesia? Saya bilang, aywa, Indonesia ana. Ya, saya orang Indonesia. Dia manggut-manggut, lalu bilang begini, ma'ruf minasyakl, ketahuan dari bentuknya Pak. Demi Allah ngomong begitu, saya agak keki juga mau saya juit. Kalau Arab, kalau Mesir, kalau Syria, anak-anak sono pada kuat hafal Qur'annya, saya ya kagum tapi nggak heran-heran banget. Kenapa? Tradisi Islam di sana kuat. Nah ini di Cina, di Thailand. Saya ke Thailand, santri-santri baca kitabnya gede-gede. Nah, kita Indonesia jangan kalah. Kalau kita bicara hari santri, santri identik dengan pesantren. Kenapa disebut santri? Karena umumnya pernah mesantren atau umumnya pernah sekolah madrasah. Betul? Pesantren di Indonesia ada 36.000 tuh pesantren. Saya tahu. Kenapa? Ya karena teman saya ya salah satunya di Kemenak adalah direktur pesantren. Dulu dia di PBNU pengurus RMI. Namanya Profesor Dr. Waryono. Saya tanya, berapa jumlah pesantren di Indonesia? Pak Waryono, beliau jawab, Kiai di Indonesia pesantren ada 36.000. Dari 36.000 itu, berapa pesantren yang dibawa NU? Kata saya, Robito Ma'ahid Islamiyah RMI. Dia bilang dari 36.000 itu dibawa NU 30.000. Jadi 90% pesantren di Indonesia di bawah Nahdlatul Ulama. Jadi wajar kalau hari santri yang gembira, yang memperingati utamanya Nahdlatul Ulama. Karena pesantren tidak bisa dilepaskan dengan Nahdlatul Ulama, saudara-saudara. Ya. Kenapa? Ya karena pesantren itu miniatur NU. NU itu pesantren besar. Kalau Anda mau lihat ajaran NU, paham aswajanya NU, datang ke pesantren. Itu yang namanya tauhid sifat 20 yang tadi dihafalin itu diajarin di pesantren, diajarin di madrasah, betul? Diajarin di pengajian-pengajian di masjid. Fikihnya fikih Syafi'i, terutama kecuali kalau yang udah tinggi baru belajar 4 madhab, Safinah, Sulam Taufik, orang kampung bilang Sulam Sapinah. Padahal Sulam itu kitab sendiri, Sapinah sendiri. Orang ditanya, lu ngaji apa? Sulam Sapinah. Ya udahlah, namanya juga orang awam, dimaklumin. Lah ini di pesantren. Lah tradisi ini kenapa kita peringati hari santri? Supaya kita semua yang hadir ini tahu bahwa tradisi keagamaan kita kuat. Betul? Bahkan kalau kita ditanya apa sesungguhnya peradaban Islam yang ada di Indonesia yang awal, saya katakan peradaban Islam yang ada di Indonesia adalah peradaban Islam
Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Salafi, bukan Wahabi. Saudara-saudara, inilah peradaban yang asli, yang dari dulu mengajarkan kita sebagai muslim yang moderat, yang menghargai perbedaan, yang mengajarkan kita untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Maka di NU itu diajarin, ini ajaran sebenarnya ajaran Nabi. Tadi saya bilang, kita kalau yang namanya berbeda udah biasa. Sama saudara saya tadi yang Nasrani, yang Katolik, biasa. Wong Nabi dulu biasa kumpul sama orang Yahudi, kumpul sama orang Nasrani juga kumpul. Kita ini sebenarnya kalau berpikirnya normal, sehat, beda agama tidak akan dijadikan ribut. Karena semua agama mengajarkan nilai-nilai yang sama, mengajarkan cinta kasih, mengajarkan kemanusiaan. Ini yang mulai jadi rame kalau masuk ini unsur politik. Saudara, biasanya yang mulai ngerusak nih politik. Orang gara-gara politik dulu sholat jamaah di masjid rukun, beda coblosan ribut. Cibitung ada nggak yang begitu? Ada apa tidak? Gara-gara politik beda partai, mau nolong orang aja nanya dulu. Begitu ada orang naik motor jatuh, gedebu, ditanya, maaf, Islam apa bukan Pak? Alhamdulillah Islam Pak. Benar, benar. Islamnya NU apa Muhammadiyah? NU Pak. Serius, serius. NU-nya PKB apa P3 apa Golkar? Keburu mati. Betul apa tidak? Nyoblos capresnya Anies, Prabowo apa Ganjar? Ya ini nih yang bikin kemudian manusia jadi melupakan nilai-nilai kemanusiaan gara-gara politik. Maka kita ayo kalau sudah bicara kemanusiaan, lepaskan nilai itu. Saya senang karena aksi Palestina yang dari kurang lebih 10 hari yang lalu sampai sekarang terus digalakan uang, semua ormas ngumpulin uang. Di NU itu nggak kehitung entah berapa miliar yang sudah terkumpul. Muslimat NU kemarin aja yang tahap awal ngasih sekitar 750 juta, terus terkumpul. Kita mengajak bahwa sejak dulu NU bahkan Indonesia komitmen mendukung Palestina untuk menjadi negara merdeka. Karena apa? Karena kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar menolak adanya penjajahan di atas dunia dan mendukung semua warga negara bisa hidup merdeka. Betul apa tidak? Maka kita dukung. Ini komitmen kita. Lagi pula saudara-saudara, saya percaya betul. Kalau kita ini bicaranya politik tidak akan ketemu waktu dukung Palestina. Tapi kalau kita sekarang mendukung Palestina atas nama kemanusiaan, maka insya Allah semua bisa mendukung. Saudara, saya membaca sebuah berita yang disampaikan oleh wartawan di sana, di Timur Tengah. Ada seorang Romo itu ya kiai lah kalau di sini. Tinggal di Yerusalem. Kata Romo itu, kalau sampai Israel melarang warga Palestina adzan di masjid, saya, kata si Romo, yang akan adzan. Berarti si Romo aja hafal adzan itu. Ini menunjukkan bahwa jangan dipikir ini konflik agama. Bukan, ini konflik kemanusiaan. Bu, Pak, ini yang terjadi di Palestina begini. Saya beri contoh sederhana. Bapak sama Ibu punya tetangga.
kenal, punya temen main ke rumah kita. Awalnya dia datang ke rumah kita, kita persilahkan duduk, kita suguhin minum, kita kasih teh, kita kasih kopi, kita suguhin pisang goreng. Lama-lama dia bilang, boleh nggak saya numpang nginep? Karena kita tuan rumah yang baik, kita kasih dia nginep. Nginep semalam, bilang boleh nggak saya nambah nginep 3 hari 3 malam. Kita kasih nginep 3 malam. Lama-lama kamar di rumah kita dia kuasain. Lama-lama yang punya rumah mau balik ke situ, mau tidur di rumahnya sendiri susah. Inilah saudara yang terjadi di Palestina. Ini yang terjadi. Saya bilang kalau bapak ibu dalam posisi kayak gitu, kira-kira kita ribut apa tidak? Ribut apa tidak? Berarti ini masalah pendudukan. Itu kelakuan. Makanya saya senang. Karena sekarang seluruh dunia, selain Amerika, selain siapa namanya? Amerika sama Inggris. Kalau Amerika itu sampai sekarang memang Israel gede itu. Israel gede ya itu Amerika. Amerika kecil ya Israel. Nah, semua mengutuk perbuatan Israel yang menyerang ke Palestina dengan dalih nyerang Hamas. Ini yang dia selalu katakan, nyerang Hamas dianggapnya teroris. Kita bilang, lah saya bilang, dia Hamas tuh rumah dia diacak-acak. Kira-kira marah apa tidak? Marah dong. Begitu kita marah kita dibilang teroris. Itu kelakuan Israel. Tapi kayak begini, Amerika ngedukung. Tapi semua negara termasuk Cina yang lain-lain protes. Israel mungkin dia menang perang senjata. Tapi Palestina sesungguhnya dengan kejadian ini dia sudah menang, mendapatkan hati seluruh umat manusia di dunia karena semua media memberitakan kekejaman dan kekurang ajaran Israel. Israel cepat atau lambat saya yakin pasti kalah dengan Palestina, bukan dengan senjata tapi dengan bagaimana seluruh penduduk dunia sayang dan mendukung Palestina. Alhamdulillah, ini yang kita lakukan. Kalau perang mungkin kita berpikir tidak akan dalam waktu dekat menang, karena senjata emang jauh Pak. Tapi ini mirip yang dilakukan oleh dulu Panglima Sudirman. Waktu Belanda datang ke Indonesia, Panglima Sudirman melakukan perlawanan, itu yang dilakukan oleh Hamas. Dia tahu kalau senjata kalah Panglima Sudirman. Kita ini kan dulu kalau perang lawan Belanda, kalau senjata kalah, paling ngandelin kiai-kiai nih yang ahli wirid. Kayak dulu dari Cirebon namanya Kiai Abbas Buntet. Itu pesawat Belanda tahun 45 Bu. Begitu lewat sama kiai yang ahli wirid cuman dilemparin kacang hijau sama tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Pus. Begitu dilempar, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Itu pesawatnya jatuh. Delalah pas bensinnya habis. Nah, kita perangnya model begini. Tapi dunia internasional melihat, oh Indonesia masih ada. Belanda akhirnya kalah dalam perundingan. Mau tidak mau seluruh dunia minta Belanda meninggalkan Indonesia. Saya punya keyakinan kalau ini terus kita lakukan di seluruh dunia, aksi-aksi semacam ini terus dilakukan, nanti lama-lama PBB dan lain sebagainya mau tidak mau akan meminta Israel meninggalkan tanah Palestina karena dukungan warga seluruh dunia. Mari sama-sama kita doakan ini terjadi. Setuju? Lah ini namanya diplomasi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya maulid pada malam hari ini, mari kita jadikan momen agar kita umat Islam sekali lagi memperkuat diri kita sendiri sebagai sesama muslim di Indonesia. Kedua, memperkuat juga bangsa Indonesia
dengan seluruh bangsa atau umat-umat yang lain di Indonesia agar bangsa ini utuh. Alhamdulillah. Terakhir momen Maulid ini, mari kita jadikan momen di mana kita berkumpul untuk membangun solidaritas buat saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti akan dilanjut oleh panitia berikutnya dan masih ada pembacaan asyraqal ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.